Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, bisa melanjutkan kuliah statistika bisnis pada pertemuan yang ke-6. Hari ini kita akan belajar tentang deret berkala dan peramalan. Oke, seperti apa itu? Mari kita simak bersama. Deret berkala dan peramalan ada 1, 2, 3, 4, 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah analisis tren linear, kuadratis, dan eksponensial. Menganalisis tren. Yang kedua, analisis varian musim. Ada metode rata-rata bergerak. Kemudian ada analisis siklus atau spektral dan spektral. Kemudian menggunakan analisis tren untuk mendapatkan estimasi nilai di masa mendatang. Lalu kita akan belajar bagaimana mengolah deret berkala dengan MS Excel, ini nanti hanya ditunjukkan saja, dan SPSS, ada juga dengan menggunakan Minilab. Apa itu? Nanti kita lihat. Yang pertama, pendahuluan. Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Ya, deret berkala dicatat dalam periode tertentu. Data yang dicatat dalam sebuah periode tertentu itu namanya deret berkala. Manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa datang atau meramalkan kondisi mendatang. Meramalkan berdasarkan data-data historis. Jadi nanti data dikumpulkan, kemudian dideretkan, kemudian dibuat rumus. Rumus itu nanti yang akan digunakan untuk memprediksi ke depan seperti apa. Misalkan harga saham, misalkan berapa besar proyeksi pertanian ke depan, berapa nilai inflasi kira-kira. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang sudah dipelajari, yang tertata sesuai dengan periode tadi. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Oke, kita kapan hari kan pernah berdiskusi tentang ini pernah saya ajarkan di efektuasi yang pilot in the plane. Kemampuan kita untuk memprediksi sesuatu. Nah, memprediksi sesuatu hubungannya dengan ini memprediksi. Prediksi berdasarkan data-data masa lalu, data-data histori, bukan berdasarkan klinik, tapi berdasarkan sains. Namanya prediksi, bisa benar, bisa tidak. Ya, prediksi. Kita lanjutkan. Komponen data berkala itu ada tren, kemudian ada variasi musim, kemudian variasi siklus, dan ada variasi yang tidak tetap atau irregular. Apa itu? Satu, tren. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau kecenderungan turun. Ini yang gambar sebelah kiri, kecenderungannya naik atau trennya positif. Jadi kalau sumbu X-nya ini adalah angka tahun, semakin ke kanan tahunnya semakin bertambah, dan sumbu Y-nya adalah sebuah nilai, maka trennya akan menanjak naik atau tren positif. Semakin tahun semakin naik. Sedangkan contoh yang bawah adalah tren negatif, semakin tahun nilainya semakin turun. Saya ulangi lagi, tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun
dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Oke. Saya lanjutkan. Metode analisis tren, ada banyak metodenya. Yang pertama, metode semi rata-rata. Apa itu? Membagi data menjadi dua bagian. Menghitung rata-rata kelompok. Kelompok 1 atau K1 dan kelompok 2 atau K2. Ini rata-ratanya. Kemudian menghitung perubahan tren dengan rumus B. B, diingat-ingat, adalah perubahan tren. B sama dengan K2 min K1. K2 tadi itu rata-rata kelompok 2. Dikurangi K1 rata-rata kelompok 1. Dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Itu rumusnya. Merumuskan tren Y itu menggunakan rumus linear A plus BX. Oke, kita praktek. Misalkan, contoh metode semi rata-rata. K1 atau kelompok 1 terdiri dari tahun 2003, 2004, 2005, 2006. Jumlah pelanggan yang didefinisikan, misalkan nih, pelanggan 1 17,66, 2004 25,86, 2005 36,6, 2006 48,5. Rata-rata dari 4 pelanggan ini adalah 32,15. Sedangkan nilai X untuk tahun dasar 2005, kita lihat tahun dasarnya ini. Ya. X 0 karena tahun dasarnya adalah 2005. Kalau X 2004, maka 2005 dikurangi 2004 sama dengan min 1. Sorry, 2004 dikurangi 2005. Min 1. 2003 dikurangi 2005, min 2. Ya, kalau naik ke atas, tahun acuannya 2005, kita menghitung 2006, maka 2006 dikurangi 2005 sama dengan 1. Begitu juga untuk K2. Rata-rata pelanggannya adalah ini dijumlahkan dibagi 93,8. Kemudian kalau dihitung berdasarkan tahun dasar 2005, maka 2007 adalah positif 2, 2008 adalah positif 3, 2009 adalah positif 4, 2010 adalah positif 5. Sedangkan kalau kita hitung berdasarkan tahun dasarnya 2008, ya 2008 itu ini tahun dasarnya ini. Kalau kita menghitung 2003, maka 2003 dikurangi 2008, minus 5. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. 2008 itu sendiri 0, ke 2009 1, 2. Kemudian kalau ada kelompok yang ketiga, ini kita definisikan. Tapi kita tidak mendefinisikan kelompok 3 dalam hal ini. Kalau kita mau tahu berapa Y tahun 2005, maka kita akan dapatkan. Sebelumnya kita menghitung dulu B-nya, B perubahan. B rumusnya tadi apa? Kita lihat ke atas. K2 min K1, rata-rata kelompok 2 dikurangi kelompok 1. Jadi rata-rata kelompok 2 tadi itu 93,8 ini ya, 98 dikurangi 32,15. Nah, ini dibagi tahun dasar 2008 dikurangi 2005. Ketemunya 20,55. Itu B. Oke. Jadi untuk mendapatkan kemudian A-nya, A didapat dari mana? A didapatkan dari rata-ratanya. A ini, A ya, tadi rumusnya kan A plus BX 2005, maka rata-ratanya 32
ditambah B 20,5 kali X. Sedangkan Y untuk tahun 2008 A-nya atau rata-ratanya adalah 93,8 ditambah 20,55 kali X. Nah, oke. Yang kedua, metode kuadrat terkecil. Menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat. Jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Jadi garis trennya ini, data aslinya yang melengkung-melengkung ini, garis trennya adalah yang lurus. Y sama dengan A plus BX, ini garis tren yang sudah kita gunakan rumus tadi itu. Sedangkan A sama dengan sigma Y atau jumlah dari Y dibagi dengan N. N adalah jumlah data. B adalah sigma dari Y kali X dibagi X kuadrat. Kita lihat contohnya. Ini datanya tadi, ya. Pelanggan Y, kode tahunnya X, berdasarkan tahun 2007. Kemudian kita ada tabel kolom Y kali X, berarti 1766 kali min 4, ketemunya minus. Kemudian X kuadrat berarti kolom ini dikuadratkan. Jadi min 4 kali kuadrat sama dengan 16. Ya, baik positif maupun negatif, kalau dikuadratkan hasilnya akan menjadi positif. Jadi dari Y ini, kolom Y, kita dapatkan sigma Y 633,62. Kemudian dari kolom Y kali X kita jumlahkan ke bawah, ketemu 907,59. Dan X kuadrat kita sigmakan sama dengan 60. Kita masukkan ke dalam rumus kalau kita mau mencari A. A sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y tadi itu 633,62 dibagi 9 sama dengan 70,4. Sedangkan nilai B sama dengan sigma YX dibagi sigma X kuadrat. Berarti kan 97,59 dibagi X kuadratnya adalah 60. Sama dengan 15,13. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan A plus B plus BX, A-nya itu 70,4, B-nya itu 15,13. Ini keliru, 15,13 X. Ya, itu cara menggunakan metode kuadrat terkecil. Analisis tren yang ketiga menggunakan metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Linear itu artinya lurus. Tetapi bisa bersifat tidak linear atau tidak lurus atau melengkung. Ini gambarnya melengkung. Maka metode kuadratis adalah contoh metode non-linear yang bisa kita gunakan. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Ada ketambahan CX kuadratnya. Kalau tadi linear hanya A plus BX, kalau non-linear atau metode kuadratis, rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX plus C kuadrat. Koefisien A, B, dan C dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. A adalah perkalian dari sigma Y kali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat kali Y dikalikan sigma X kuadrat dibagi N kali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat pangkat 2. Sedangkan B, sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sedangkan C menggunakan rumus ini. Kalau manual ribet, minta ampun. Nah, kalau cari manual, maka temukan Y-nya, dapatkan X-nya. X-nya menggunakan tahun dasar ya. Tadi sudah saya ajarkan, kalau mencari 2006, maka 2006 dikurangi 2007. Min 1, min 2, min 3, min 4. Kalau yang ke bawah ini, misalkan 2008 dikurangi 2007, maka hasilnya 1. 2009, 2.
2010 dikurangi 2007 adalah 3, 2011 adalah 4. YX ini perkaliannya 17,66 kali min 4, min 70,64. Sedangkan X kuadrat adalah ini, X dikuadratkan, min 4 kali min 4 adalah 16. X kuadrat kali Y, berarti X kuadrat ini 16 kali Y-nya adalah 17,66. Ketemunya ini. Sedangkan X pangkat 4 adalah X ini dipangkatkan 4. Kemudian di sum, di sigma, di total, Y total, X Y total, X kuadrat total, X kuadrat Y total, X 4 kuadrat total. Dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah, dimasukkan, akhirnya didapatkan A-nya itu 67,06, B-nya ketemu 15,13, dan C-nya ketemu 0,501. Jadi persamaannya tadi kan ketemu. Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Yang keempat, metode analisis tren. Menggunakan tren eksponensial. Jadi nggak lurus, tapi eksponensial, jadi meningkat, menuki ini. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu X, dinyatakan sebagai pangkat untuk mencari nilai A, B dari data Y dan X digunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A dikalikan 1 plus B pangkat X. Nah, ini rumusnya. Ln Y sama dengan ln A ditambah X ln 1 plus B. Sehingga A sama dengan antiln dari sigma ln Y per N. B sama dengan antiln sigma X kali ln Y min 1 dibagi sigma X kuadrat. Ini contohnya, cara mengerjakannya. Y, X, ln Y, ln dari Y, Y-nya 17,66, ln dari ini ketemunya 2,87. X kuadrat artinya contohnya ini min 4 kuadratkan 16. X ln Y-nya 2,8 dikalikan X, maka ketemunya 11,43. Jadi min 4 dikalikan 2,87 ketemunya 11, min 11,49. Ini di total ke bawah, total ke bawah, total ke bawah, total ke bawah. Masukkan ke dalam rumus. Akhirnya A didapatkan 57,9, B ketemu 0,29, sehingga persamaannya Y sama dengan A 1 plus B pangkat X. A-nya adalah 57,9 dan B-nya 0,29 pangkat X. Itu tren eksponensial. Selanjutnya kita akan belajar tentang analisis varian musim atau metode rata-rata bergerak. Nah, ini varian musim. Varian musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Misalkan ini gambar yang paling kiri adalah variasi musim produk pertanian. Nah, setiap triwulannya itu berbeda hasil produksinya. Bulan pertama selalu tinggi, bulan kedua itu lebih rendah, dan bulan ketiga, triwulan ketiga itu selalu yang paling rendah. Tahun berikutnya ketika triwulan pertama itu selalu naik trennya. Jadi seperti ini, seperti gergaji. Kenapa kok seperti ini, Pak? Ya tergantung musim. Mungkin di musim awal, triwulan awal itu musim hujan. Musim sebelum hujan, Januari, Februari, Maret. Nah, ini tidak terlalu banyak curah hujan dan sinar matahari juga cukup. Jadi menghasilkan panen yang tinggi. Sedangkan triwulan yang ketiga itu ini sudah mulai kekurangan hujan, sudah mulai hujannya nggak banyak. Akhirnya produksinya turun. Dan di kuartal yang keempat itu musim kemarau, sama sekali tidak ada hujan, jadi produksinya sangat turun. Balik lagi tahun berikutnya, hujan mulai turun lagi, curah cukup normal, produksi meningkat lagi, seperti itu. Jadi ini variasi musim produk pertanian.
Sedangkan yang tengah adalah variasi inflasi bulanan. Ini contohnya. Nah, misalkan inflasi bulan pertama itu selalu tinggi, bulan kedua itu turun, bulan ketiga turun terus, keempat, lima, ketujuh, tapi bulan 9 itu selalu terjadi kenaikan. Kenapa kok seperti ini? Ya bisa jadi macam-macam alasannya. Mungkin ketika naik ini Ramadan, Pak. Jadi banyak orang melakukan pembelian, penjualan, kemudian transaksi naik, terjadi inflasi. Misalkan seperti itu. Bulan 11, semuanya pada ngerem, Pak, laporan, anggaran, dan lain sebagainya. Pemerintah ngerem. Karena ini saat laporan APBN, sehingga produksi pembelanjaan berkurang, sehingga inflasinya turun, misalkan seperti itu. Jadi tahun per tahun seperti ini. Inflasi bulanan. Kalau tadi itu musiman per triwulan, kalau bulanan seperti ini, atau harga saham harian, indeksnya seperti ini. Mulai tanggal 3, tanggal 5, tanggal 13, 14, dan 22. Variasi musim dengan metode rata-rata sederhana. Nah, ini kita menganalisisnya dengan metode rata-rata sederhana. Kita harus menemukan yang namanya indeks musim, sama dengan rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total kalikan 100. Contohnya, ada tahun, produksi, dan triwulan. Kalau produksi ini total, kalau triwulan ini berdasarkan produksi 3 bulanan. Dibagi menjadi 4, jadi 4 bulanan. Jadi produksi selama 4 bulan adalah 28,12, triwulan yang kedua 20,91, yang ketiga 11,29. Ini trennya yang turun tadi itu. Ini datanya ya, yang ini. Yang produksi pertanian tadi. Nah, yang ini. Datanya seperti ini, kemudian dijumlahkan ke bawah, nilai totalnya, kemudian di rata-rata, rata-rata ini total dibagi jumlah N-nya. N-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, bagi 5. Begitu juga triwulan 1, 2, 3 di total dan dibuat rata-rata. Lalu dimasukkan dalam rumus indeks musim pertama, triwulan 1. Rata-rata triwulan 1 dikalikan 100, kemudian dibagi rata-rata total. Nah, ini didapatnya. 137,83. Yang kedua 101,92, yang indeks ketiga 60,24. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai data tren. Sorry, kalau tadi itu metode rata-rata sederhana, sekarang metode rata-rata tren. Metode rata-rata tren dilakukan dengan cara indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibandingkan dengan data tren. Oleh sebab itu, Y harus diketahui dan persamaan Y sama dengan Y plus A, Y sama dengan A plus BX. Nah, ini contohnya. Y persamaan dan Y tren. Y tren itu apa, Pak? Yang sudah ada linearnya tadi loh, sudah ada rumusnya. YAX plus BX yang sudah ketemu rumusnya. Terus dibandingkan. Ya, ini Y aslinya dibandingkan Y proyeksi. Kemudian ini dibagi 95 dibagi 87 dikalikan 100, ketemunya 108. Begitu juga Februari data aslinya berapa, data proyeksi berapa. Nah, ini datanya ini ketemu indeksnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang analisis siklis atau siklus spektural. Variasi siklus. Ingat, Y sama dengan T kali S kali C kali I. Maka TCI sama dengan ini
S-nya pindah ke sana. Jadi Y per S. Sedangkan CI adalah TCI per T. Ya, S TCI per T tinggal dibolak-balik ini. Di mana CI adalah indeks siklus. Indeks siklus yang tadi kita sudah belajar tentang indeks tadi itu, mengitur indeks ini. Ya. Ini contoh mengerjakannya. Tahun, triwulan, Y, kemudian T-nya, kemudian S-nya, TCI per S, C, semuanya ini dimunculkan di sini. Nah, yang selanjutnya adalah gerak tak beraturan. Siklus, ingat Y sama dengan T, S, CI. TCI sama dengan Y per S, CI sama dengan TI. I sama dengan CI per C. Oke, ini kalau mau dicoba ini data-datanya. Oke, yang selanjutnya kita bisa nyoba menggunakan Excel. Nah, Excel ini silakan dicoba sendiri dengan panduan yang ada di sini. Masukkan Y dan X pada shift Excel. Misalkan data Y di kolom A dan X pada kolom B dari baris 1 sampai 5. Lalu klik ikon analisis. Nah, ini ya. Contohnya kayak gini nanti. A isinya ini, B isinya ini, cari data analisis. Ini gambar data analisis ini yang bawah ini ya. Terus cari regression. Setelah itu apa? Lalu diblok mana Y-nya dan mana X-nya. Setelah itu di OK akan keluar hasil seperti ini. Jadi dari data XY tadi itu akan muncul gambarnya seperti ini. Dan akan muncul koefisien A dan B. A-nya itu adalah 7,4 atau kalau gambarnya di sini intercept, dan B-nya X variabel 1 dengan koefisien 15,126. Jadi kalau mau menggunakan Excel, ini adalah Y dan X-nya ketemu, kita mencarinya seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Daripada menghitung manual, begini caranya. Jadi kalau ada data Y, X, lihat pedoman tahunnya, misalkan pakai tahun ini yang 63 ini, terus kemudian ke sana dikurangkan tahunnya. X-nya -1, -2, -3, -4, ke bawah 1, 2, 3, 4, kita punya data Y dan X, kemudian pakai regresi tadi itu ya. Data analisis, kemudian regression, kemudian diblok Y dan X-nya, maka muncul seperti ini. Nanti di koefisien, di intercept akan ada A, dan akan ada nilai B-nya. Lalu akan ketemu rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 70,4 ditambah 15,1X, ini rumusnya. Jadi nanti kalau mau memprediksi tahun yang selanjutnya, misalkan yang kelima ini, tinggal masukkan X-nya 5, maka Y-nya akan ketemu. Jadi 704 ditambah 15 kali 5, hasilnya adalah Y yang selanjutnya. Kita mau mencari Y yang ke berapa? 10. Di sini ada nilai 10. Ya masukkan ke rumus ini. 70,4 ditambah 15,1 kali 10. Itu akan menjadi nilai Y. Nilai prediksi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Irin, Queenie, Fatarisa, Nur Saida, silakan. Dan ini cara gampang mencari nilai A dan B menggunakan Excel. Coba saya ingin open mic. Queenie bisa open mic, Queenie? Iya, Pak. Queenie bisa dipahami cara membuat ini menggunakan Excel ini regresi linear? Queenie bisa dipahami, Queenie?
Mulainya itu dari mana, Pak, menghitungnya? Menghitungnya dari X, Y dulu. Y ini, Y sebelah kiri ini. Ya, misalkan ada data seperti ini, 17, 25 ini data panen tadi misalkan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 9 ini 9. Ya. Kemudian pakai tahun dasarnya yang mana? Misalkan yang ini. Maka ini jadikan 0. Ke atasnya jadi min 1 karena ini tahun misalkan ini tahun 1 2 3 4 5. 4 dikurangi 5 kan min 1. Ke atas min 2, min 3, min 4 ya. Kalau ke sini 1 2 3 4. Dari sini masukkan ke Excel. Excel dengan cara apa? Cara ini tadi. Nah, pakai ini. Tools, data analysis, kemudian ambil yang regression. Diklik, kemudian akan muncul tabel ini, kemudian input range, range Y dan range A. Setelah itu apa? Akan muncul seperti ini. Plotnya ada, koefisien-koefisiennya muncul. Bisa dipahami, Bu ini? Bisa, Pak. Yang X sama Y itu sudah ada di Excel gitu ya, Pak ya? Yang ada pertama Y-nya dulu. X-nya kita tentukan. Tahu kan cara menentukan X-nya, tahu kan? Ini dimasukkan Excel dulu, kemudian X-nya juga kita masukkan juga. Nanti kamu coba di Excelmu seperti ini, angka-angka ini masukkan dulu. X berapa, Y berapa, X berapa, ketik seperti ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ya. Yang kedua, cara menggunakan SPSS. Nah, kalau nanti datanya sudah ditulis di SPSS seperti ini, tinggal ke regression linear, kemudian akan muncul ini. Nah, bacanya koefisiennya ada di sini. B yang di bawah 15, sedangkan A yang konstanta ini 70,4. Jadi hasilnya sama antara Excel dengan SPSS. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Oke, saya masuk ke contoh kita. Pak Beni, saya mau tanya Pak Beni. Silakan. Saya mau tanya yang apa metode semi rata-rata ini Pak Beni, itu yang rumusnya kan K2 dikurangi K1 itu Pak. Itu dibagi ya Pak ya? Habis dikurangi terus dibagi setelah itu Pak. Yang apa? Metode apa? Yang ini nih Pak, metode semi rata-rata. Yang awal sendiri Pak. Ya, ini. Ya. Kenapa? Itu kan rumusnya apa tahun dasar yang K2 terus Ya, dikurangi tahun dasar K1 itu Pak. Itu setelah dikurangi terus dibagi. Atau gimana, ya, Pak? pertama, rata-ratanya dulu kamu kurangi, rata-rata K2. Jadi kalau K2 itu rata-ratanya ini 93,8, K1 itu rata-ratanya 32,15, berarti 93 dikurangi 32. Ya. Untuk yang rumus atas ini. Yang bawah tahun dasarnya, tahun dasar K2 adalah 2008. Dikurangi tahun dasar K1 adalah 2005. Jadi 2008 dikurangi 2005. Ya, hasilnya berapa? 3. Nah, ini. Nah, ini hasilnya 3, ini 93,8 kurangi 32,15. Nanti ketemunya 20,55. Bisa dipahami, Nabil? Iya, Pak.
Ya, Ya, oke Pak. ya. Oke, silakan ada lagi pertanyaan yang lain. Sambil saya tak coba masuk ke Spada untuk saya berikan link. Ntar. Kita ke statistik, kemudian di pertemuan yang ke-6, saya mau tunjukkan praktek menggunakan SPSS seperti biasanya. Praktek yang ke-6. Ini videonya. Halo, perkenalkan saya Febrian atau biasa dikenal sebagai Wortel. Saya adalah salah satu konten kreator di YouTube. Saya berbeda dari rumah. Apakah saya jago? Tentu. Oke, kita lihat ya. Suaranya terdengar ya? Kedengeran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai praktikum atau tentang Dengar, Ini, Pak. waktu dan ya. Ini nanti kalian pelajari sendiri. Saya langsungkan saja kita harus ke ini caranya. data penjualan produk A dan data T atau data waktu. Di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus membuat plot terlebih dahulu berdasarkan data yang ada. Oke, jadi ceritanya ini akan memprediksi angka penjualan. Tahun 2003 sampai 2011, data penjualannya adalah seperti ini. Produk A, 2003, 14, 2004, 18, sampai ke 2011, 25. Dan T-nya, atau kemarin kita gunakan X, ya. T-nya misalkan tahun pertama itu ini. Tahun dasarnya adalah 2003. Jadi kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Ya, kita lihat bagaimana caranya membuat regresinya. Caranya adalah klik start, kemudian pilih time series, kemudian time series plot. Jadi, klik start, time series, kemudian time series plot. Pilih simple, ternyata kita punya cuma satu data, yaitu hasil penjualan saja. Kemudian klik OK, pindahkan data yang kita punya dalam hal ini adalah hasil penjualan ke kolom series, kemudian klik OK. Nah, ini adalah plot awal dari data yang kita punya. Ini time series plot awal itu pengen tahu gambarnya seperti apa sih grafiknya. Itu dia pakai time series. Berdasarkan plot yang kita punya, kita belum mengetahui apakah data kita itu masuk model linear atau non-linear. Nah, dia mau mengetes apakah model gambar ini itu linear atau non-linear. Linear tadi itu lurus atau tidak lurus, ya. Di sini pergerakan datanya mengandung tren, yaitu trennya naik. Kemudian kita tentukan apakah model linear atau non-linear yang dapat kita gunakan untuk meramalkan produk kita punya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus tentukan model yang terbaik untuk data kita punya. Dengan catatan kita harus mencobakan ke dua model yang kita punya, yaitu model linear dan non-linear. Caranya adalah klik start, kemudian time series, kemudian pilih yang
Sorry, ini kalau menggunakan mini tab ya, teman-teman. Ini aplikasi yang lain selain SPSS. Ini supaya kita tahu aja. Fitur analisis seperti biasa yang kita masukkan adalah datanya, bukan tahunnya. Pindahkan ke variabel di dalam Minitab. Untuk trend analisis ini diberikan dua pilihan, yaitu linear dan non-linear. Tetapi yang non-linear tidak semuanya kita bisa gunakan. Yang diberikan oleh Minitab atau default dari Minitab adalah kuadratik, eksponensial, dan S-curve. Untuk mengetahui data yang kita punya itu apakah tipenya atau model yang kita gunakan untuk linear atau non-linear, maka kita harus coba satu-satu. Untuk setiap model yang kita punya. Yang pertama, kita gunakan yang linear dulu. Kemudian, setelah kita pilih di linear, klik OK. Secara otomatis akan muncul output data yang linear. Di mana ini model linearnya, ini adalah akurasi dari pengukurannya. Kemudian, yang kedua, kita buat dengan cara yang sama, gunakan untuk model yang non-linear. Misalkan kita gunakan yang kuadratik terlebih dahulu. Klik OK, kemudian kita pun akan mempunyai model kuadratik dengan nilai akurasi yang sudah dihasilkan. Setelah model tren kuadratik kita buat, selanjutnya kita akan gunakan model yang lainnya. Caranya sama dengan yang tadi, dengan kita pilih yang model eksponensial. Dan yang keempat adalah dengan cara yang sama kita gunakan kembali untuk model yang S-curve. Jadi di Minitab ini kita diberi dua pilihan untuk yang linear dan non-linear, di mana yang non-linear hanya ada tiga pilihan, yaitu kuadratik, eksponensial, dan S-curve. Dari sini kita bisa tentukan kira-kira mana sih model yang terbaik untuk kita, apakah linear atau non-linear. Untuk menentukannya, maka kita harus melihat akurasi dari pengukurannya. Dalam hal ini, kita lihat nilai MAP, MAD yang paling kecil dari semua model yang kita punya. Kalau kita perhatikan, untuk MAP linear nilainya 5,9. MAP untuk kuadratik 5,44, MAP untuk eksponensial 5,45, dan MAP untuk S-curve 5,85. Kalau kita bandingkan MAP dari keempat model tersebut, maka yang paling kecil adalah model linear. Dan untuk MAP model linear yang paling kecil. Demikian pun untuk MAD dan MSD kita bandingkan. Ternyata nilai MAD yang paling kecil juga di linear. Sedangkan nilai MSD yang paling kecil itu ada di kuadratik. Jadi, kita simpulkan bahwa yang bisa kita perhatikan sekarang adalah linear atau kuadratik. Karena yang linear ada dua pengukuran yang paling kecil dan kuadratik ada satu pengukuran yang paling kecil, maka perbandingannya adalah 2:1. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk data penjualan produk A itu masuk ke model linear. Karena dua pengukuran itu paling kecil dan kuadratik bisa dipahami. Dari hasil Minitab yang kita buat ini, supaya teman-teman bisa membandingkan menggunakan model linear atau non-linear, maka teman-teman harus memindahkan data yang kita punya sehingga bisa dilihat perbandingan dari setiap model yang kita punya. Jadi nanti teman-teman buat di Microsoft Word seperti ini. Ya. Sini saya sudah pindahkan untuk tren linear. Kita punya modelnya ada 13,4P. Untuk tren kuadratik seperti ini. Kemudian eksponensial, silahkan teman-teman juga pindahkan di sini. Pindahkan ke model yang sesuai dengan pilihan yang kita punya. Dan untuk S-curve juga kita tentukan
modelnya dinaikkan ke prosedur yang kita punya. Nah, di sini kita pun bisa menggunakan nilai MAP model dan SD-nya. Jadi MAP, MAD, dan SD mana yang paling kecil itu yang digunakan sebagai model untuk data yang kita punya. Setelah kita tadi analisis menggunakan QTEC, ternyata yang paling kecil kekeliruannya adalah yang model linear. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus meramalkan menggunakan model linear. Di dalam pertanyaan yang tadi, bahwa yang akan kita ramalkan adalah 3 periode ke depan, yaitu 2013 sampai 2015. Dan nanti yang kita akan gunakan adalah model yang linear dengan rumus adalah YT sama dengan 13 tambah 4 P. Caranya bagaimana? Caranya adalah start, kemudian pilih time series, kemudian trend analysis. Karena yang tadi sudah kita sepakati bahwa yang paling baik untuk meramalkan data yang kita punya, maka model type-nya pilih yang linear. Sekarang kita ramalkan untuk 3 periode ke depan, klik di dalam forecast, isikan dengan angka ideal. Artinya kita akan meramalkan 3 periode ke depan. Atau kalau data kita ada data tahunan, maka kita akan meramalkan 3 tahun ke depan. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari peramalan. Dari form tersebut dapat kita lihat yang berwarna biru ini adalah data aktual, data dari penjualan perusahaan. Yang warna merah adalah nilai dugaan, dan yang warna hijau ini adalah nilai ramalan. Berapa nilai ramalan untuk bulan ke-11, 12, 13? Teman-teman bisa lihat di periode forecast di sini. Periode ke-11 itu 28,4, periode ke-12 29,8, dan periode ke-13 29,2. Dari mana teman-teman bisa memperoleh ini? Nah, ini secara manual nilai 28,4 dapat diperoleh dari nilai persamaan model linear. Tadi kita punya nilai YT sampai dengan 13 tambah 1,4 T. Sehingga nanti ketika kita akan meramalkan periode 11, ganti nilai T itu dengan 11. Jadi kita punya 13 ditambah 1,4 dikali 11. Kalau kita hitung, maka jadinya 28,4. Demikian pun untuk periode 12 dan 13. 12 diperoleh 21,2, 13 itu adalah bagaimana kita melakukan peramalan menggunakan analisis trend. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Kalau sudah bisa dipahami, silakan teman-teman nanti di praktikumnya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau yang belum paham, kalau sudah paham, alhamdulillah. Oke, sekarang kita menggunakan SPSS. Dalam waktu di SPSS atau kita lakukan yang namanya plot dari data yang kita punya. Jadi datanya yang digunakan di Minitab tadi dengan data yang SPSS sama. Ada tahun, penjualan, dan T. Yang lain. Pilih yang simple, kemudian pilih yang value of individual S. Baik, kemudian pindahkan penjualannya ke layar represent, kemudian klik OK. Nanti akan muncul yang namanya plot yang kita punya. Ini adalah plot dari data yang kita punya. Dan sini, seperti hanya di Minitab tadi, kita tidak mengetahui apakah ini masuk ke dalam tren linear, tren eksponensial, atau tren kuadratik. Untuk mengetahui tren linear atau non-linear yang kita pilih, maka kita harus cobakan ke setiap model yang kita punya. Paham? Nah, sekarang kita akan coba menganalisis menggunakan tren linear terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Di dalam SPSS, ketika kita akan menggunakan analisis tren, khusus tren linear, maka perintahnya ada di analyze, kemudian pilih yang regresi. Dari regresi tersebut, pilih yang namanya linear. Ada di linear tersebut, untuk dependent, isikan dengan penjualan, dependent dengan T, atau waktu.
hasilnya kita berhadapan dengan namanya analisis dalam waktu khususnya tren dengan menggunakan tren yang linear. Berbeda dengan yang linear, di SPSS tidak dituliskan bagaimana rumus dari tren linear. Kalau tadi ini tadi disebutkan bahwa untuk tren linear adalah YT sama dengan 13 ditambah 1,4P. Di sini tidak ada hasilnya seperti itu. Tetapi di sini kita bisa secara manual. Bagaimana model tren linear? Kita lihat dari tabel koefisien. Karena kan kita mempunyai tren linear itu adalah Y sama dengan A ditambah dengan BP, di mana A itu adalah konstanta dan B adalah dengan P-nya. Sehingga kita punya YT sama dengan 13 ditambah 1,4P. Hasil ini akan sama dengan yang di TF, tetapi kita harus tulis secara manual untuk model linear. Jadi sekali lagi, di SPSS tidak ada atau tidak dituliskan bagaimana modelnya. Kita harus hitung secara manual, harus tuliskan secara manual modelnya, yaitu YT sama dengan 13 ditambah 1,4P. Bagaimana kalau kita akan menggunakan yang linear? Maka caranya adalah klik analyze, pilih regresi, kemudian pilih yang non-linear. Di non-linear ini berbeda dengan di yang linear, kita sudah definisikan dulu model yang bagaimana yang kita buat, apakah kuadratik, eksponensial, atau yang lainnya. Untuk semua modelnya, teman-teman bisa lihat di modulnya. Di modulnya nanti teman-teman akan diberikan berbagai jenis model yang bisa teman-teman buat. Sebagai contoh, saya akan membuat model kuadratik. Untuk dependennya, isikan dengan data yang kita punya di tujuan. Untuk modelnya, kita gunakan model kuadratik, di mana rumusnya adalah YT sama dengan A ditambah BT ditambah CT kuadrat. Karena kita mempunyai parameter A, B, dan C, maka kita harus definisikan terlebih dahulu parameter-parameter tersebut, yaitu dengan cara klik parameternya. Kita punya 3 parameter, yaitu A, B, dan C, di mana rumus untuk kuadratik adalah penjumlahan A ditambah BT ditambah CT kuadrat. Sehingga untuk angka awalan dari nilai yang A itu adalah 0, karena identitas tujuan adalah 0. Klik N. Untuk B juga sama, kalau untuk penjumlahan juga 0, klik N, dan juga sama dengan 0. 0 karena itu adalah 0. A ditambah B ditambah C itu penjumlahan, adalah 0, sehingga nilai awalan tidak isikan. Kalau sudah, klik continue. Maka akan muncul di sini A, B, C dengan nilai awalnya adalah 0. Di sini baru kita isikan dengan model yang kita punya. Model yang kita gunakan untuk kasus yang non-linear adalah yang kuadratik. Dan nanti kita isikan di sini A ditambah dengan B dikali dengan T. T-nya ambil dari sini, kita kemudian ditambah dengan C dikali, karena di sini C-nya adalah kali dengan T kuadrat, maka C dikali dengan T, kita kuadratkan T-nya dengan cara kita dengan. Jadi ini artinya kita akan menggunakan model kuadratik dengan rumus A ditambah BP ditambah CT kuadrat. Di mana parameter A, B, dan C-nya harus didefinisikan tertentu. Kalau sudah seperti ini, maka akan muncul yang namanya persamaan untuk model kuadrat. Sama halnya dengan model linear, kita harus menuliskan secara manual bagaimana rumus untuk persamaan kuadrat. Jadi untuk model kuadrat di sini, kita bisa menggunakan dari kolom dan tabel parameter estimate. Ini siapa A-nya, siapa B, siapa C-nya, ini angka. Jadi nilai A itulah 13,83, B-nya lah 0,983, dan C-nya lah 0,4. Sehingga
dari data yang kita punya, tadi kita punya yang linear yang ini, non linear yang ini. Kalau kita tuliskan, seperti saya sudah tuliskan sebelumnya, untuk model linear kita punya YT sama dengan A ditambah YT, di mana nilai A-nya adalah nilai 0,1 di sini, nilai B-nya adalah 1,4 di sini. Dengan MSE-nya berapa? Lihat MSE-nya di sini. MSE adalah mean square error. Kenapa kita gunakan MSE? Karena di sini tidak ada yang namanya nilai MAP, MAP. Hanya MSE. Jadi untuk di SPSS yang kita bisa tampilkan adalah nilai saja. Nilai MSE untuk yang linear adalah 2,0. Sedangkan untuk model kuadratik, kita lihat dari sini. Untuk model kuadratik, nilai A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Sehingga kita punya model kuadratik adalah YT sama dengan A ditambah YT sama dengan CT kuadrat. Di mana YT itu sama dengan 13,83 nilai A-nya. Nilai B-nya adalah 0,983 dikali dengan T. Ditambah dengan 0,038 dikali dengan T kuadrat. Di mana nilai MSE-nya adalah dari mean square ratio, mean square error. Ya, 2,235. Dari sini kita bisa bandingkan. Ternyata di SPSS pun keakurasian yang paling kecil atau yang paling adalah untuk model linear, sehingga data yang kita punya dapat kita simpulkan mengikuti model linear atau trennya adalah linear. Dari tren linear ini kita ramalkan untuk 3 periode ke depan secara manual. Artinya apa? Artinya kita untuk periode yang ke-11 ganti P-nya dengan 11, periode ke-12 ganti T dengan 12, dan periode ke-13 ganti P-nya dengan 13, sehingga hasilnya dengan yang tadi. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Bagaimana teman-teman bisa dipahami kalimat terakhir? Cukup jelas ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, cara membuat tren dan menganalisisnya tadi. Ada contohnya menggunakan Excel, menggunakan Minitab, dan menggunakan SPSS. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Irin, silakan open mic, Irin. Iya, Pak. Bisa dipahami, Irin? Atau ada yang masih kurang jelas? Sebagian besar sudah, Pak. Oke, bagus. Indah, gimana Indah? Indah Khairunisa. Indah, bisa open mic? Bisa, Pak. Bisa ya, baik. Bisa. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri. Kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa absen di Sepada, dan kalau ada tugas dikerjakan. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan doa kafaratus majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.